pembahasan kitab Al-Wajiz fi Fiqhi Sunnati wal Kitabil Aziz karya Fadilatul Syekh Abdul Azim bin Badawi hafizahullah ta'ala. Pada pertemuan sebelumnya telah kita sampaikan tentang syurutu sihhatis salat, syarat-syarat sahnya salat seseorang, dan telah kita sampaikan ada 6 syarat yang beliau sebutkan di sini, yaitu masuknya waktu salat, yang kedua suci dari hadas besar dan hadas kecil, yang ketiga suci dari najis baik itu pakaian, badan ataupun tempat, kemudian yang keempat menutup aurat, yang kelima menghadap kiblat, dan yang keenam niat. Jadi beliau hanya menyebutkan 6, rata-rata para ulama menyebutkan 9 syarat salat itu. Rata-rata para ulama sebutkan 9. Yang pertama adalah Islam. Orang kafir bagaimanapun banyaknya salat yang ia lakukan tidak akan sah. Maka syarat yang pertama Islam. Syarat yang kedua berakal. Orang gila berapapun banyaknya salat yang dia kerjakan tidak akan sah. Maka yang kedua adalah berakal. Sedangkan yang ketiga al-bulugh, yaitu baligh. Adapun baligh bukan syarat sahnya salat, tetapi dia syarat wajibnya salat. Artinya anak yang belum baligh kalau dia salat sah salatnya, tetapi tidak wajib dia salat. Ya. Ini dia 3 tambahan syarat yang disebutkan oleh rata-rata para ulama, sehingga jumlah semuanya berapa? 9. 6 yang beliau sebutkan di sini ditambah dengan 3 tadi, Islam, berakal dan baligh. Kemudian setelah beliau membahas tentang syarat sah salat, beliau menyebutkan di sini sifatus shalah, tata cara salat. Tetapi banyak para jamaah meminta untuk di-skip, dilewati yang ini. Ya, karena ini sudah sering dibahas. Maka pembahasan tentang tata cara salat banyak para jamaah minta untuk dilewati. Ya, dan kita lewati. Kita langsung masuk sekarang ke dalam pembahasan arkanus salah, rukun-rukun salat. Setelah syarat sah salat, kita masuk dalam pembahasan arkanus salati, rukun-rukun salat. Sebelum kita baca rukun salat yang beliau sebutkan, perlu diketahui apa itu rukun dan apa perbedaan antara syarat dengan rukun. Rukun itu mirip dia dengan syarat. Apabila tidak ada, maka ibadah salat yang dikerjakan tidak sah. Sama seperti syarat. Ketika syarat tidak ada, ibadah salat yang dikerjakan juga tidak sah. Baik. Jadi syarat dan rukun, apabila keduanya tidak ada, syarat tidak ada, tidak sah. Begitu pula dengan rukun tidak ada, juga tidak sah. Adapun perbedaan antara syarat dengan rukun, perbedaannya ada 2. Perbedaan yang pertama, syarat itu sebelum mulai ibadah. Di antara syarat sah salat berwudu. Antum berwudu sebelum mulai salat atau setelah takbiratul ihram? Sebelum tentunya. Ini syarat. Syarat itu sebelum mulai ibadah. Di antara syarat sah salat menutup aurat. Antum nutup auratnya sebelum mulai salat atau setelah takbiratul ihram? Tentunya sebelum. Ya, tidak ada orang setelah takbiratul ihram baru pakai celana, enggak ada. Baru pakai baju, tidak ada. Ya. Jadi syarat sah salat itu sebelum mulai ibadah. Berbeda dengan rukun. Rukun itu di dalam ibadah. Di antara rukun salat takbiratul ihram, dia menyatu dengan salat. Di antara rukun salat ruku, dia berada di dalam salat. Di antara rukun salat adalah sujud, dia berada di dalam salat.
Di antara rukun salat membaca Al-Fatihah, dia berada dalam salat. Itu perbedaan yang pertama. Syarat itu di luar salat, sebelum mulai salat, sedangkan rukun di dalam ibadah, terutama salat ini. Perbedaan yang kedua, syarat itu harus ada dari awal ibadah sampai akhir ibadah. Itu syarat. Beda dengan rukun, dia boleh berada di sebagian ibadah itu. Saya ulangi, syarat itu harus tetap ada. Dari sejak memulai ibadah sampai selesai ibadah, dia harus ada. Itu syarat. Kalau sempat dia terputus, maka batal ibadah itu, batal salat. Contoh, di antara syarat sah salat adalah berwudu, bersuci. Maka wudu antum itu harus tetap ada dari mulai takbiratul ihram sampai salam. Kalau seandainya antum salat zuhur 4 rakaat, rakaat yang pertama wudunya masih ada, rakaat kedua masih ada, rakaat ketiga masih ada, sebelum salam kentut, bagaimana hukum salatnya? Batal. Jadi dia harus dari awal sampai akhir tetap, itu syarat. Adapun rukun boleh dia berada di sebagian. Contoh, di antara rukun salat takbiratul ihram. Masa antum takbiratul ihram sampai salam? Takbir terus? Enggak. Takbiratul ihram sekali di awal salat. Ya. Di antara rukun salat adalah ruku. Dan ruku tidak semuanya dari awal salat sampai akhir ruku terus, tidak. Ini dia dua perbedaan yang disebutkan oleh para ulama antara syarat dan rukun. Namun persamaannya adalah ketika syarat tidak ada, batal salat. Ketika rukun tidak ada, batal salat. Taib. Syarat salat berapa jumlahnya tadi? 9. Adapun rukun salat rata-rata ulama menyebutkan 14. Rukun salat rata-rata para ulama menyebutkan 14. Meskipun nanti terjadi perbedaan pendapat tentang mana dia rukun salat itu, namun rata-rata mereka menyebutkan jumlahnya 14. Kata beliau di sini, lis-salati faraidu wa arkanun. Salat itu memiliki rukun-rukun, tatarakkabu minha haqiqatuha, yang dengan rukun itu salat itu terwujud. Ya, salat itu terjadi dan terbentuk. Hatta idza takhallafa fardun minha, sehingga apabila ada satu rukun yang terluputkan, yang tidak dilakukan, la tatahaqqaqu, maka ibadah salat itu tidak terwujud, wala yu'taddu biha syar'an, dan menurut syariat tidak sah. Satu saja yang hilang, maka tidak sah. Ya. Wa hadhihi al-arkanu hiya, rukun-rukun salat itu adalah sebagai berikut. Rata-rata ulama menyebutkan berapa tadi? 14. Meskipun nanti mereka beda pendapat mana sih yang 14 itu. Yang pertama, menurut kesepakatan ulama atau jumhur ulama, takbiratul ihram. Takbiratul ihram, takbir pengharaman. Yang dimaksud dengan takbiratul ihram adalah takbir yang pertama ketika memulai salat. Karena takbir dalam salat itu ada dua. Yang pertama disebut dengan takbiratul ihram, yaitu yang di awal. Kita akan salat zuhur menghadap kiblat, Allahu Akbar. Takbir yang pertama ini takbiratul ihram. Ini yang pertama. Sedangkan yang kedua disebut dengan takbiratul intiqal, takbir perpindahan. Semua ucapan Allahu Akbar selain yang pertama tadi, itulah dia takbiratul intiqal. Ketika antum turun ruku, Allahu Akbar, takbir intiqal. Ketika antum turun sujud, Allahu Akbar, takbir intiqal. Ketika antum bangkit dari sujud untuk duduk antara dua sujud, Allahu Akbar, takbir intiqal. Ini dia dua jenis takbir di dalam salat, takbiratul ihram dan takbir intiqal. Intiqal artinya perpindahan. Takbiratul ihram itulah yang menjadi rukun salat, tanpanya seseorang tidak sah salatnya. Adapun takbir intiqal seperti takbir ketika turun ruku, ketika turun sujud, bangkit untuk duduk antara dua sujud dan seterusnya,
maka mayoritas ulama mengatakan hukumnya sunnah. Sebagian ulama mengatakan wajib, dan itu yang sahih. Ya. Mayoritas ulama, kebanyakan ulama dari 4 madhab atau dari 3 madhab, mohon maaf, Hanafi, Maliki, Syafi'i mengatakan sunnah takbir intiqal, sunnah. Adapun madhab Hambali mengatakan wajib takbir intiqal, dan wallahu alam itu yang lebih kuat. Takbir intiqal wajib, tetapi tidak sampai pada derajat rukun. Ya. Bisa dipahami jemaah sekalian? Jadi yang menjadi rukun salat takbiratul ihram, takbir yang pertama, takbir pengharaman. Kenapa dia disebut takbir pengharaman? Karena ketika seseorang sudah mengucapkan kalimat takbir tersebut, Allahu Akbar, maka apa yang sebelumnya halal, maka dia menjadi haram. Sebagian yang sebelumnya halal menjadi haram. Sebelum antum ucapkan takbiratul ihram, halal bagi antum makan. Tapi setelah antum ucapkan, nggak boleh lagi. Sebelum antum ucapkan, halal bagi antum untuk tertawa. Tapi setelah antum ucapkan, haram bagi antum tertawa. Kalau antum tertawa, batal salat. Makanya disebut takbiratul ihram, takbir pengharaman. Mana dalilnya? An Ali bin Abi Talib radhiyallahu an, dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu taala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, miftahus salati tuhur, kunci untuk bisa salat adalah bersuci dulu. Miftah, kunci untuk bisa salat, bersuci dulu. Wa tahrimuhat takbir, dan pengharaman salat itu adalah takbir, pengharamannya. Wa tahliluhat taslim, sedangkan penghalalannya adalah salam. Apa yang tadi haram ketika salat? Ketika salat haram antum makan, ketika salat haram antum tertawa. Kapan dia menjadi halal lagi? Ketika antum sudah salam. Ya, berdasarkan hadis ini, maka takbir ini disebut dengan takbiratul ihram, karena Nabi mengatakan wa tahrimuhat takbir, pengharamannya adalah takbir. Dalil yang kedua, wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala lil musii salatahu, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, berkata kepada seseorang yang rusak tata cara salatnya. Ada orang dia salat berulang-ulang, Nabi suruh dia mengulangi salatnya, ulang. Karena tata cara salatnya tidak benar. Akhirnya dia pun menyerah mengatakan, ya Rasulullah, ajarkan saya. Maka Nabi SAW mengatakan, idza qumta ila salati fakabbir, kalau engkau berdiri salat fakabbir, maka mulai dengan takbir. Hadisnya sahih, diriwayatkan oleh Bukhari Muslim. Nah, ini dia rukun salat yang pertama. Apa itu jemaah sekalian? Takbiratul ihram. Dan supaya takbiratul ihram ini sah, ya, jadi takbiratul ihram punya syarat sah juga. Salat punya syarat sah, takbiratul ihram ini punya syarat sah. Apa syarat sahnya? Ya, syarat sahnya adalah harus diucapkan dalam kondisi berdiri bagi yang mampu berdiri. Jangan sampai ada yang mengucapkannya dalam kondisi belum tegak berdiri. Kalau ada yang mengucapkannya dalam kondisi belum tegak berdiri padahal dia mampu berdiri, maka batal salat menurut ijma' kesepakatan ulama. Ya. Harus diucapkan dalam kondisi berdiri, tegak. Makanya sering tiang ingatkan apa yang disebutkan oleh Syekh Masyhur bin Hasan Salman dalam kitab beliau Al-Qaulul Mubin fi Akhta'il Musallin, koreksi total tentang kesalahan orang yang salat. Ketika ada seorang makmum yang masbuk, datang terlambat, dan dia menemukan imam dan makmum yang ada di masjid sedang ruku. Ya, dia ketika masuk masjid, dia temukan imam dan makmum yang lain sedang ruku. Baik. Supaya dia dapat rakaat tersebut, karena kalau dapat ruku bersama imam dapat 1 rakaat. Supaya dia dapat rakaat itu, maka dibolehkan dia takbir 1 kali. Dibolehkan bagi dia takbir 1 kali. Ya. Baik. Tetapi takbir yang 1 kali itu
Yang pertama dia niatkan sebagai takbiratul ihram. Yang kedua harus dia ucapkan dalam kondisi tegak berdiri. Ya, dalam kondisi tegak berdiri. Kalau seandainya dia ucapkan dalam kondisi sambil menunduk ruku karena ngejar rukunya imam, sepakat ulama batal salatnya. Ya, contoh misalkan imam sedang ruku antum temukan, ya. Kemudian antum langsung masuk, boleh satu kali takbir, tetapi dalam kondisi tegak berdiri dan niat antum takbiratul ihram. Ya, misalkan imam sedang ruku, antum baru masuk. Allahu Akbar. Boleh satu kali ini. Taib. Harus tegak berdiri. Tapi kalau antum ucapkan sedang ngejar imam yang sedang ruku, Allahu Akbar, sepakat ulama batal salatnya. Enggak sah salatnya, sebagaimana disebutkan oleh Imam Nawawi rahimahullah taala. Dan alangkah banyaknya ikhwan yang berbuat seperti ini. Ya. Alangkah banyaknya ikhwan yang berbuat seperti ini, batal salat jemaah sekalian. Lebih baik antum tidak dapat rakaat itu ketimbang semua salat itu batal. Lebih baik nanti qadha saja yang satu rakaat itu. Ya. Jadi boleh satu kali takbir dengan syarat yang satu itu adalah niatkan takbiratul ihram. Kemudian yang kedua diucapkan dalam kondisi tegak berdiri. Semua hurufnya dari A Allah sampai barnya itu harus tegak berdiri. Kata Imam Nawawi rahimahullah, kalau ada satu huruf dia ucapkan sambil membungkuk, batal salatnya menurut kesepakatan ulama. Satu huruf saja. Allahu Ak, posisi tegak berdiri, pas barnya itu sambil nunduk, batal salat. Ya. Ini harus waspada jemaah sekalian. Jadi syarat sah takbiratul ihram harus diucapkan tegak berdiri bagi yang mampu berdiri. Beda lagi dengan orang yang sakit yang tidak mampu berdiri. Cuman diingatkan oleh Syekh Abdul Razak hafizahullah taala. Syekh Abdul Razak mengingatkan di dalam kitab Syarah Ad-Durus Al-Muhimmah, ya. Beliau mengingatkan bagi orang yang sakit yang tidak mampu berdiri di dalam salat. Bagi orang yang sakit yang tidak mampu berdiri di dalam salat, tetapi ketika berangkat menuju masjid dia jalan kaki menuju masjid. Ada orang sakit, dia berangkat menuju masjid jalan kaki, ya. Tetapi nanti dia tidak sanggup berdiri dalam salatnya, maka usahakan dia berdiri ketika takbiratul ihram saja. Allahu Akbar, ucapkan takbiratul ihram dalam kondisi berdiri, setelah itu silahkan duduk, kata Syekh Abdul Razak. Karena saya melihat, kata beliau, banyak sekali, kata beliau, saya melihat ada orang, dia jalan kaki dari rumahnya, setelah itu sampai masjid langsung dia duduk takbiratul ihramnya sambil duduk. Padahal syarat sah takbiratul ihram harus diucapkan dalam kondisi berdiri. Kalau dia beralasan saya tidak mampu berdiri, ya sudah, kan antum tadi ke masjid jalan kaki. Ya. Masa sekedar mengucapkan Allahu Akbar tidak mampu untuk berdiri sekedar itu? Nanti setelah antum ucapkan silahkan duduk, kata Syekh Abdul Razak hafizahullah ta'ala. Ini poin yang sangat penting untuk diperhatikan para jemaah sekalian, karena ini menyangkut sah atau tidaknya salat kita. Kemudian rukun yang kedua, al-qiyamu fil fardi lil qadiri alaihi. Al-qiyam, berdiri, fil fardi, ketika salat wajib, zuhur, asar, maghrib, isya, subuh, termasuk Jumat, ya. Berdiri ketika salat wajib lil qadiri alaih, bagi yang mampu berdiri. Kalau ada orang ketika salat zuhur dia mampu berdiri tetapi milih duduk, ya, sah tidak salatnya? Tidak sah, karena dia meninggalkan apa? Rukun. Ingat, kita bicara salat wajib. Salat wajib. Berdiri fil fardi, ketika salat fardu, salat wajib, lil qadiri alaih, bagi yang mampu. Qala Allah Ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa qumu lillahi qanitin, dan berdirilah kalian untuk Allah, qanitin, dengan penuh kekhusyuan. Wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli qa'iman, dan dahulu Nabi sallallahu alaihi wasallam salat sambil berdiri. Wa amara bidzalika Imran bin Husain,
Dan Nabi SAW memerintahkan sahabat beliau yang bernama Imran bin Husain. Faqala lahu, Nabi bersabda kepadanya, salli qa'iman, salatlah sambil berdiri. Fa illam tastati', kalau engkau tidak mampu, faqa'idan, baru duduk. Fa illam tastati', kalau tidak mampu duduk, fa ala jambin, maka di atas lambung sebelah kanan. Ya. Jadi ini kalau salat wajib ya. Adapun salat sunnah boleh antum kerjakan sambil duduk meskipun antum bisa berdiri. Cuman ingat, pahalanya setengah dari orang yang mengerjakannya berdiri. Antum baru saja selesai salat isya, antum ingin mengerjakan ba'diyah isya, silahkan. Antum mau duduk, silahkan. Oh, saya bisa berdiri ya. Meskipun antum bisa berdiri, boleh antum kerjakan sambil duduk, tetapi pahalanya setengah dari orang yang mengerjakannya berdiri. Ya, oleh karena itu kalau kita pahami ini jamaah sekalian, insya Allah akan selesai permasalahan yang sering terjadi ketika salat tarawih. Ya, ketika salat tarawih, apabila imamnya agak sedikit panjang bacaannya, sebaiknya makmum jangan krem. Ya. Kalau makmum merasa, imam ini panjang bacaannya, silahkan antum duduk. Kenapa? Toh juga sholat tarawih wajib atau sunnah? Sunnah. Makanya Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, ketika beliau ditanya, Syekh Ibnu Utsaimin, ya, ketika beliau ditanya tentang masalah ini, apa kata beliau? Ketika sholat wajib, hendaklah imam yang pengertian kepada makmum. Kenapa? Karena sholat wajib harus berdiri, maka jangan imam seenaknya panjang, kasihan makmum. Ketika sholat wajib, imam dituntut pengertian kepada makmum. Tapi ketika sholat sunnah seperti tarawih, hendaklah makmum yang lebih pengertian kepada imam. Kata. Subhanallah. Iya. Subhanallah. Baik. Karena tiang pernah ya, ketika dulu pernah jadi imam tarawih. Ya. Membaca surah Al-Munafiqun. Al-Munafiqun itu hanya satu muka lebih segini. Ya. Itu pun sudah dibelah dua. Ketika salam masih diingatkan, tolong lebih pendek lagi. Kalau bisa dibelah 4. Emang durian dibelah 4. Kalau bisa dibelah 4. Ya subhanallah. Alasannya makmum banyak yang tidak mampu berdiri. Ini sholat sunnah, tarawih sunnah, tidak ada yang mengatakan wajib, sunnah. Dan ketika sholat sunnah, hatta antum mampu berdiri, boleh antum kerjakan sambil duduk. Apalagi antum tidak mampu berdiri, tidak kuat berdiri, ya sudah. Baik. Jadi subhanallah, nasihat bijak dari Syekh bin Utsaimin rahimahullah. Ketika sholat wajib, hendaklah imam yang lebih pengertian kepada makmum. Tapi ketika sholat sunnah, hendaklah makmum lebih pengertian kepada imam. Sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. Baik. Ini rukun yang kedua, berdiri di dalam sholat wajib bagi yang mampu. Adapun sholat sunnah boleh. Kemudian rukun yang ketiga, qiraatul Fatihati fi kulli rak'atin. Membaca surah Al-Fatihah di setiap rakaat. Membaca surah Al-Fatihah di setiap rakaat. Dan ini menurut jumhur kebanyakan ulama mazhab Maliki, Syafi'i, Hambali mengatakan membaca surat Al-Fatihah di setiap rakaat atau di rakaat salat itu hukumnya rukun salat. Adapun mazhab Hanafi, mereka mengatakan yang menjadi rukun salat adalah membaca surah Al-Quran. Tidak mesti surah Al-Fatihah, yang penting surah Al-Quran. Mereka berdalil dengan firman Allah, faqra'u ma tayassara min, bacalah apa yang mudah bagimu. Jadi enggak mesti surah Al-Fatihah kata mereka, yang penting ada Al-Quran yang dibaca. Maka itu sudah rukun menurut mazhab Hanafi. Tetapi wallahu a'lam, madhab mayoritas ulama dari Maliki, Syafi'i, Hambali itu yang terkuat. Yang menjadi rukun salat adalah Al-Fatihah. Al-Fatihah. Selain daripada itu bukan rukun salat. Mana dalilnya?
An Ubadah bin Samit radhiyallahu an, dari Ubadah ibn Samit radhiyallahu taala an, anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, la salata, tidak sah salat seseorang, liman lam yaqra, bagi orang yang tidak membaca bi Fatihatil Kitab, yaitu surah Al-Fatihah. La salata, tidak ada salat, maksudnya tidak sah salat liman lam yaqra bi Fatihatil Kitab, bagi orang yang tidak membaca Fatihatul Kitab. Wa qad amara an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-musii'a salatahu bil qiraati, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah memerintahkan al-musi', orang yang rusak tata cara salatnya tadi, beliau perintahkan untuk membaca di dalam salat. Thumma qala, kemudian beliau berkata, thumma fa'al dzalika fi salatika kulliha, lakukan itu di semua rakaat salatmu. Ya, berarti Al-Fatihah rukun salat di setiap rakaat. Yang menjadi perselisihan para ulama adalah apakah dia tetap menjadi rukun salat ketika imamnya jahar bacaannya. Itu yang diperselisihkan. Secara umum kita katakan surat Al-Fatihah rukun salat secara umum. Yang diperselisihkan adalah ketika imamnya besar bacaannya, seperti salat subuh 2 rakaat subuh, seperti 2 rakaat maghrib, seperti 2 rakaat isya yang pertama itu. Nah, di sini apakah dia tetap rukun salat bagi makmum? Rukun salat bagi makmum, apakah tetap? Ataukah cukup imam yang menanggung itu? Ya, ini yang khilaf di kalangan para ulama. Ketika ditanyakan kepada salah seorang ulama salaf, maka dia mengatakan kepada si penanya muridnya itu, apabila engkau sebagai makmum tetap membacanya, maka sebagian salaf dahulu membacanya. Apabila engkau sebagai makmum mencukupkan diri dengan bacaan imammu, maka sebagian salaf dulu ada juga yang seperti itu. Dan Abdullah bin Umar dia tidak membaca ketika salat jahar. Abdullah bin Umar kalau dia menjadi makmum, kalau dia jadi makmum dan salatnya salat jahar, maka Abdullah bin Umar dia tidak baca, mencukupkan diri dengan bacaan siapa? Imam. Dan ini yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, dikuatkan oleh Syalbani, ya, dan beberapa ulama yang lain. Ya, sekali lagi ini masalah khilaf di kalangan para ulama tentang masalah ini. Baik. Jadi ini rukun yang keberapa ini? 3, membaca surah Al-Fatihah. Adapun surah yang lain hukumnya sunnah. Surah yang lain setelah antum baca surat Al-Fatihah, antum mau tambah dengan surah yang lain, Al-Qari'ah, wal Adiyat, Idzazul dan seterusnya, itu sunnah. Ya, yang rukun Al-Fatihah. Rukun yang keempat sekaligus kelima. Ya, beliau di sini 4 sekaligus 5 kata beliau. Yang keempatnya ar-ruku', ruku'. Yang kelimanya wat-tuma'ninatu fihi, tuma'ninah ketika ruku'. Ya. Ruku' ini rukun yang keempat, yang kelimanya tuma'ninah ketika ruku'. Apa arti tuma'ninah? Tenang, tidak tergesa-gesa. Ya. Dan ini satu pembahasan yang harus tetap diingatkan kepada kaum muslimin. Ya. Kenapa? Karena di zaman kita ini, Masya Allah, sebagian orang sholatnya itu kebut-kebutan. Ya. Marah engkel ngejerang setoran yang ngebut. Ya. Sampai pernah ada di negara kita ini sholatut tarawih, jumlah rakaatnya lebih dari 20, akan tetapi hanya 7 menit. Berarti 2 rakaatnya tidak sampai 1 menit. Gimana cara rukuk sujud? Subhanallah. Padahal tuma'ninah itu adalah rukun salat. Tidak sah salat tanpa tuma'ninah. Dan ukuran paling sedikit tuma'ninah seseorang, kata para ulama, ukuran paling sedikit adalah misalkan ketika dia ruku, dia membaca Subhana Rabbiyal Azim 1 kali dengan bacaan yang tartil, bacaan yang pelan, dalam artian Subhana Rabbiyal Azim. Sekali doang dah baca berarti sudah memenuhi tuma'ninah. Tapi itu tuma'ninah paling minimal. Ya, paling minimal.
Kalau antum ingin lebih lagi, maka 3 kali itu. Ya, 3 kali. Makanya Imam Ibnul Qayyim rahimahullah beliau mengatakan rata-rata ukuran ruku Nabi alaihi salatu wasallam adalah seperti beliau membaca bacaan ruku sebanyak 10 atau 11 kali. Itu kata Ibnul Qayyim, rata-rata ruku Nabi alaihi salatu wasallam. Ya, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, subhana rabbiyal azim, sampai 10 atau lebih daripada itu kata Ibnul Qayyim. Itu rukuknya Nabi alaihi salatu wasallam. Ya. Baik. Jadi minimalnya 1 kali dengan bacaan yang bagaimana? Tartil yang pelan. Ya, ndek sih sekali terus jelap gatin ndek. Ya. Sekali tetapi bacaannya subhana rabbiyal azim, itu sudah memenuhi tumakninah minimal. Antum ingin lebih baik 3 kali. Liqaulihi ta'ala, berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala, mana dalil tentang ruku adalah rukun salat? Firman Allah, ya ayyuhalladzina amanu rka'u, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah kalian, wasjudu, dan sujudlah kalian. Ini perintah dari Allah subhanahu wa ta'ala. Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam lil musii salatahu, lalu mana dalil tentang tumakninah ketika ruku adalah rukun salat? Sabda Nabi alaihi salatu wasallam kepada orang yang rusak tata cara salatnya itu, beliau mengatakan tsummarka, kemudian rukuklah engkau, hatta tatma'inna raki'an, sampai engkau benar-benar tumakninah ketika ruku, benar-benar tumakninah ketika ruku. Jemaah sekalian, apa yang harus kita kejar di dalam sholat ini sehingga sampai tidak ada tumakninahnya? Apa yang harus kita kejar? Ya subhanallah, kita sholat wajib itu dalam sehari semalam berapa kali? 5 kali. Ya. Satu sholat itu antum anggaplah satu sholat itu 10 menit. Antum anggap satu sholat 10 menit. Ya, kecuali subuh misalkan 20 menit. Berarti semuanya berapa? Satu jam. Ya. Misalkan zuhur 10 menit, asar 10 menit, maghrib 10 menit, isya 10 menit, kemudian subuh 20 menit, 1 jam. 1 jam. Sedangkan Allah memberikan kita 1 hari 1 malam 24 jam. 24 jam. Masa yang 1 jam itu ingin dikorupsi lagi? Ya. Sampai tidak ada tumakninah dalam salatnya. 24 jam. Kemudian kita hanya mengambil 1 jam, ingin dikurangi lagi. Subhanallah. Rata-rata kita ini mutaffifin. Wailul lil mutaffifin. Apa itu mutaffifin? Orang yang curang di dalam timbangan. Kata para ulama, di antara Syekh Ibn Utsaimin, makna mutaffifin yang sebenarnya adalah kalau berkaitan dengan haknya dia ingin sempurna, tapi kalau berkaitan dengan selain haknya dia kurangi terus. Kalau berkaitan dengan hak kita, kita ingin Allah penuhi, tetapi hak Allah selalu dikurangi. Hak Allah selalu dikurangi. Ya. Tapi giliran hak kita, ya Allah kenapa kok begini, ya Allah kenapa begini, kenapa tidak berikan saya rezeki yang seperti ini ya Allah. Giliran hak kita inginnya sempurna, giliran hak Allah dikurangi terus. Jadi tumakninah di dalam salat. Nabi SAW mengatakan, kemudian rukuklah sampai engkau betul tumakninah di dalam rukuk. Ini rukun yang keempat sekaligus yang kelima. Ulangi dari awal. Yang pertama, takbiratul. Yang kedua, berdiri bagi yang mampu di dalam salat wujuh. Al-i'tidalu ba'da ruku'i. I'tidal, tegak berdiri setelah ruku, itu i'tidal. Tegak berdiri setelah ruku, itu i'tidal. Wa tuma'ninatu fihi, dan tuma'ninah di dalam i'tidal. Ya. Tuma'ninah di dalam i'tidal.
Jadi rukun yang keenam i'tidal. Apa itu i'tidal? I'tidal itu tegak berdiri setelah ruku. Ya, itu i'tidal. Makanya ulama mengatakan bacaan ketika bangkit dari ruku itu dua. Pertama bacaan intiqal, yang kedua bacaan i'tidal. Bacaan intiqal, apa intiqal tadi? Perpindahan. Yang kedua bacaan i'tidal ketika sudah tegak berdiri. Bacaan intiqalnya adalah sami Allahu liman hamidah. Itu antum baca ketika proses berdiri. Adapun Rabbana walakal hamdu antum baca kalau sudah tegak berdiri, karena dia bacaan i'tidal, bukan bacaan intiqal. Ya. Dan ini antum akan pahami ketika antum mengambil pendapat ketika sholat berjamaah. Ketika sholat berjamaah, imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah. Apakah makmum ikut mengucapkannya ataukah tidak? Kebanyakan ulama mengatakan tidak. Makmum ketika sholat berjamaah, imam mengucapkan sami Allahu liman hamidah, makmum langsung Rabbana walakal hamdu. Kalau antum mengambil pendapat ini, maka antum sebagai makmum ketika tegak, ketika antum proses berdiri, antum diam saja. Antum diam saja. Jangan antum gara-gara tidak mengucapkan sami Allah liman hamidah, ya, kemudian antum Rabbana walakal hamdunya ketika proses. Tidak. Rabbana walakal hamdu bacaan i'tidal, bukan bacaan intiqal. Dijelaskan oleh Syekh Masyhur bin Hasan Salman hafizahullah taala. Jadi saya ingin menyampaikan kepada antum yang ingin saya sampaikan itu, i'tidal itu adalah tegak berdiri. Ya. Al-i'tidalu ba'da ruku', tegak berdiri setelah ruku', wa tuma'ninatu fihi, dan tuma'ninah di dalamnya. An Abi Mas'udin Al-Ansari radhiyallahu an qala, dari Abu Mas'ud Al-Ansari radhiyallahu ta'ala anhu, dia berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tujzi'u salatun, tidak sah salat, tidak sah salat, la yuqimur rajulu fiha sulbahu fir ruku'i was sujud, di mana seseorang dia tidak meluruskan tulang punggungnya, yaitu antara ruku dan sujud. Antara ruku dan sujud itu apa? I'tidal. Kan i'tidal itu setelah tegak dari ruku, sebelum turun sujud. Kata Nabi SAW, siapa yang ketika bangkit dari ruku belum tegak punggungnya, dia sudah turun sujud, tidak sah salatnya. Dan ini banyak. Ketika sami Allahu liman hamidah, dekman tegak sudah turun sujud. Ya. Masih dia membungkuk, ya. Sudah langsung sujud. Kata Nabi, la tujzi'u salatun, tidak sah salat seseorang. Ini bukan perkara remeh, ini masalah sah atau tidaknya salat kita. Ya. Jadi harus tegak ketika bangkit dari ruku itu. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam lil musii salatahu, dan Nabi alaihi salatu wasallam juga bersabda kepada orang yang rusak tata cara salatnya, tsummarfa', kemudian bangkitlah engkau dari ruku, hatta ta'tadila qa'iman, sampai engkau tegak qa'iman, berdiri, tegak berdiri. Ya. Bahkan ketika i'tidal itu banyak bacaannya. Ya. Sami Allahu liman hamidah ketika proses bangkit, Rabbana walakal hamdu, ya, hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih mil'as samawati wa mil'al ardi, dan seterusnya, menunjukkan supaya kita betul-betul tegak berdiri sebelum turun sujud. Ya, sebelum turun sujud. Kita ambil yang ke-8 dan 9, yang tambahkan sedikit saja. Jadi ini dia yang ke-6 dan ke-7, i'tidal dan tuma'ninah dalamnya. Yang ke-8 sekaligus 9, as-sujudu, sujud, rukun salat. Itu yang ke-8. Yang ke-9-nya tuma'ninatu fihi, tuma'ninah ketika sujud. Ya. Mana dalil bahwasanya sujud itu rukun salat? Ya ayyuhalladzina amanu rka'u wasjudu, wahai orang-orang yang beriman, rukuklah dan sujudlah. Berarti sujud itu rukun salat.
Lalu mana dalil bahwasanya harus tumakninah ketika sujud? Waliqaulihi sallallahu alaihi wasallam lil musii salatahu. Sabda Nabi alaihi salatu wasallam kepada orang yang rusak tata cara salatnya. Beliau mengatakan tsummasjud, kemudian sujudlah hatta tatma'inna sajidan, sampai engkau betul-betul tumakninah ketika sujud. Sampai betul-betul tumakninah ketika sujud. Ya. Kemudian anggota sujud itu berapa jumlahnya? 7. Ya. Anggota sujud itu 7. Kata beliau di sini a'dha'us sujud, anggota sujud disebutkan dalam hadis Abdullah bin Abbas, Nabi SAW bersabda, umirtu an asjuda ala sab'ati a'dhum. Aku diperintahkan sujud menggunakan 7 anggota. Alal jabhati, yang pertama adalah kening. Wa asyara ila anfihi, sambil beliau menunjuk hidung beliau. Jadi kening sekaligus apa? Hidung. Ini hitungannya berapa? 1. Hitungannya 1. Berarti yang 2 ini usahakan nempel. Yang kedua dan ketiga wal yadain, kedua telapak tangan. Ini hitungannya 2, berarti tambah yang tadi itu berapa? 3. War rukbatain, kedua lutut. Iya, berarti itu berapa jumlahnya? 5. Wa atrafil qadamain, dan ujung kedua jari kaki. Ujung kedua jari kaki. Berarti berapa jumlahnya? 7. Imam Nawawi di dalam kitab Al-Minhaj Syarah Sahih Muslim Ibnul Hajjaj, Imam Nawawi mengatakan yang 7 ini harus nempel. Kalau ada satu yang tidak nempel dengan sengaja, maka salat tidak sah, kata beliau. Ya, salat tidak sah. Kenapa? Karena yang 7 anggota ini syarat sah sujud, sedangkan sujud rukun salat. Ya. Boleh seseorang dia tidak tempelkan kalau ada keperluan, misalkan tumit kirinya gatal, lalu dia angkat kaki kanannya untuk menggaruknya, tetapi nanti dia balikkan lagi. Dia angkat yang satu untuk sekedar menggaruk, tapi nanti dia balik. Yang tidak boleh adalah semenjak sujud dia angkat keduanya sampai selesai sujud, batal salatnya, kata Imam Nawawi rahimahullah ta'ala. Dan insyaallah ini dia pendapat yang terkuat, meskipun ada khilaf dalam masalah ini. Ya, sebagian ulama mengatakan yang wajib nempel itu hanya ini, wajah, kata mereka. Mereka berdalil dengan doa Nabi SAW, sajada wajhiya lilladzi khalaqahu, wajahku sujud bagi Allah yang menciptakannya. Dalam doa ini disebutkan wajahku, berarti wajah saja yang perlu nempel menurut sebagian ulama dari kalangan madhab Syafi'i. Ya, wajahku, tapi dibantah oleh Imam Nawawi. Imam Nawawi juga ulama madhab Syafi'i, beliau bantah, ya. Kemudian dibantah juga oleh Imam Ibnu Qudamah, ulama dari kalangan madhab Hambali dalam kitabnya Al-Mughni. Jadi pendapat yang terkuat semuanya harus nempel, usahakan nempel. Ini nempel, ya. Kemudian telapak tangan, makanya para ulama mengatakan di antara yang dimakruhkan, disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, ketika sujud itu tangan begini. Ketika sujud tangannya begini. Ini dimakruhkan, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab di dalam kitab beliau. Kenapa? Karena kalau dia begini, yang nempel hanya pinggirnya saja, yang tengahnya nggak nempel. Ya, jadi tempelkan dia, jangan begini. Ya, tempelkan dia. Wallahu taala a'la wa alam. Ini dia apa yang bisa kita baca. Masih ada beberapa rukun salat yang lain, insyaallah kita baca pada pertemuan selanjutnya insyaallah. Kalau ada yang ingin ditanyakan, yang persilahkan selesai adzan kalau ada. Bismillah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah ma ba'd. Di sini ada pertanyaan ya. Di luar tema. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di luar tema, saya mau tanya, apa ini bacaannya? Ada teman yang ingin menghibahkan pakaiannya karena jarang digunakan, lalu ada yang mengambilnya, dan ternyata teman yang diberi tidak pernah memakai pakaian tersebut. Pertanyaannya, kelak di akhirat siapa yang akan dihisap? Orang yang memberi atau yang menerima, atau orang yang memberi sudah berlepas diri terkait pakaian tersebut? Yang disebutkan dalam hadis adalah ya berkaitan dengan harta itu, yang ditanyakan min aina iktasabahu, dari mana dia dapatkan, wa fima anfaqah, dan untuk apa dia gunakan. Itu yang ditanyakan ya. Jadi yang penting dia sudah membeli pakaian tersebut, ya maka hisabnya berjalan sejak dia membelinya. Hisabnya berjalan sejak dia membelinya. Maka dikatakan oleh sebagian ulama, kalau saya tidak khilaf di antaranya Syekh Dr. Abdullah bin Shalih Al-Fauzan, beliau mengatakan, oleh karena itu hendaklah seseorang itu sebelum dia membeli suatu barang, hendaklah dia berpikir, kata beliau. Ketika beliau menjelaskan hadis, dahulu Nabi SAW di saat bejana beliau pecah atau ada retak, maka Nabi SAW menempelnya. Ya. Maka dari sini kata Syekh Shalih Fauzan, seseorang kalau punya barang yang masih bisa dipakai, ada rusaknya sedikit tapi masih bisa dipakai, lebih baik dipakai, jangan dibuang kemudian beli baru. Kenapa? Karena barang itu ketika mulai dibeli, maka di sana ada hisapnya sudah. Di sana sudah mulai argo hisapnya, jalan hisapnya itu sudah mulai. Ya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya pernah baca buku Tadhkiratus Sami' pada pasal pertama tentang adab-adab ulama terhadap dirinya. Terdapat 12 adab. Di adab yang kelima dikatakan hendaknya menghindari pekerjaan-pekerjaan rendah dan hina secara tabiat, dan yang makruh dalam adat kebiasaan dan syariat, seperti membekam, menyamak, dan jual beli mata uang. Pertanyaan, kenapa 3 pekerjaan ini dianggap hina dan makruh? Apakah ini khusus ulama menghindari pekerjaan tersebut atau untuk semua orang? Adapun membekam, ya wallahu alam, mungkin alasannya karena kata Nabi SAW bahwasanya mahrul hajjam khabith, upah dari tukang bekam itu khabith, kata Nabi, kotor. Upah yang diambil oleh seorang tukang bekam itu kotor. Dan kalau dia jadikan bekam itu sebagai profesi, maka ya berarti dia terus menerima sesuatu yang kotor. Ya, meskipun ada khilaf tentang masalah ini, apakah boleh tukang bekam mengambil upah atau tidak. Ya, karena Nabi SAW dengan ucapan beliau mengatakan upah tukang bekam itu khabith, kotor. Tetapi beliau pernah berbekam dan beliau ngasih tukang bekamnya itu dinar, 1 dinar. Ya, sehingga khilaf di kalangan para ulama. Kalau memang kotor, ngapain Nabi kasih? Ya, kata sebagian ulama, kalau memang kotor, ngapain Nabi kasih? Wallahu alam, sebagian ulama berusaha menggabungkan 2 dalil ini. Mereka mengatakan yang boleh adalah dia dikasih oleh pasiennya, dia dikasih oleh orang yang dia bekam tanpa dia minta. Itu yang boleh. Yang dikatakan kotor adalah ketika dia masang tarif. Itu yang kotor. Berarti kalau dijadiin profesi biasanya bertarif dia.
Makanya Syekh Masyhur mengatakan ketika ditanya, bolehkah saya bekerja sebagai tukang bekam, kata beliau, hindarkan, hindarkan. Ini fatwanya Syekh Masyhur bin Hasan Salman, muridnya Syalbani. Hindarkan, kata beliau. Kenapa? Ya, meskipun ada khilaf tentang masalah ini, yang paling selamat adalah jauhkan. Ya. Kalaupun antum ingin bekam orang, silahkan bekam dan tidak usah ngambil upah. Ya. Kalau dikasih, ya silahkan terima, karena Nabi SAW pernah memberikan ini. Tapi pasang tarif sebaiknya jangan. Wallahu a'lam. Adapun menyamak, kenapa dikatakan hina, saya tidak tahu apa alasannya. Wallahu a'lam. Kemudian jual beli mata uang, kenapa di sana dikatakan hina? Wallahu a'lam, mungkin karena jual beli mata uang ini dia termasuk jual beli yang paling rentan. Jual beli itu, jamaah sekalian, dilihat dari barang yang dijual itu terbagi menjadi 3. Ada jual beli barang dengan barang. Ini, saya jual beras saya kepada antum, tolong antum bayar pakai ubi. Kalau bahasa kita, barter. Ya. Yang kedua, jual beli barang dengan uang. Ini yang biasa. Ini kitab harganya 200.000 misalkan. Ini yang biasa. Yang ketiga, jual beli uang dengan uang. Dari 3 jenis jual beli ini, yang paling diperketat oleh agama adalah jual beli uang dengan uang. Karena rentan jatuh dalam perbuatan riba. Rentan jatuh dalam perbuatan riba. Ya, syaratnya adalah harus, kalau dia sama jenis uangnya, rupiah dengan rupiah, maka nominalnya harus sama dan harus serah terima langsung. Harus serah terima langsung. Karena sekarang kan, terutama kalau sudah dekat Lebaran, biasanya ada orang punya uang 1 lembar 100.000, dia ingin jual pakai recehan 10. Dia kasih 1 lembar 100.000, dia dapat 10.000 9 lembar. Berarti berapa yang dia dapat? 90. Riba. Ya. Jadi ini yang paling diperketat. Ya. Wallahu taala a'lam wa a'lam. Baik. Di sini ditanyakan apa yang dimaksud dengan 4 pakaian ini. Pakaian istimal, yang kedua pakaian isbal, yang ketiga pakaian as-sadal, yang keempat pakaian syuhrah. Baik. Isbal, semua orang paham isbal. Isbal itu adalah menjulurkan pakaian dari atas ke bawah sehingga menutup mata kaki. Ya, sehingga menutup mata kaki. Saya katakan yang namanya isbal, menjulurkan pakaian. Itu isbal. Karena beberapa waktu yang lalu ada seorang ustadz, dia mengatakan yang diharamkan itu adalah isbal sarung, kalau celana tidak apa-apa, katanya. Kenapa? Karena di dalam hadis dikatakan ma asfala minal izar minal ka'baini fa finnar. Izar yang berada di bawah telapak kaki, yang berada di bawah mata kaki, izar itu tempatnya di neraka. Izar itu artinya sarung, katanya. Dan di zaman Nabi tidak ada celana, katanya. Ulama mengatakan izar itu artinya pakaian. Izar itu pakaian. Ya. Dan dalam hadis didukung lagi, hadis yang lain dikatakan man jarra thawbahu, thawb itu pakaian. Siapa yang menjulurkan pakaiannya. Celana pakaian tidak? Pakaian. Dari atas turun ke bawah menutup mata kaki itu isbal. Adapun dari bawah naik ke atas tidak dikatakan isbal. Contohnya sarung kaki. Kaos kaki. Kaos kaki. Ya, kaos kaki. Ya, kebetulan tadi saya ngisi radio, ya, ada seorang bertanya pembahasannya tentang isbal di dalam sholat. Dia mengatakan bagaimana laki-laki menggunakan kaos kaki? Apakah juga termasuk isbal karena menutup mata kakinya? Isbal itu dari atas turun ke bawah menutup mata kaki, bukan dari bawah naik ke atas. Baik. Ustaz, celana itu masangnya dari bawah naik ke atas. Antum nyari alasan itu, ya. Baik. Isbal itu isbal, dan ini hanya berlaku bagi laki-laki. Yang kedua di sini adalah pakaian syuhrah.
Pakaian syuhrah itu pakaian untuk mencari ketenaran. Pakaian untuk mencari ketenaran. Yaitu dia menggunakan pakaian yang tidak pernah dilihat oleh masyarakat. Hanya untuk supaya dia tenar. Itu pakaian syuhrah. Ya. Makanya dikatakan oleh Syekh Abdul Razak di dalam kitab Syarah Syama'il Muhammadiyah, kata beliau, hendaklah seseorang itu kalau di masyarakatnya itu menggunakan suatu pakaian, selama pakaian itu tidak bertentangan dengan syariat Islam, maka silahkan dia juga ikut gunakan. Jangan dia ingin tampil beda. Jangan dia ingin tampil beda. Ya, berbeda dengan orang. Ya, dia pakai peci misal begini, peci macam-macam sudah. Yang penting supaya dikenal. Ini pakaian syuhrah. Ya. Baik. Kemudian berikutnya istimal dan sadel. Istimal dan sadel ini khilaf ulama tentang maknanya. Bahkan sebagian ulama mengatakan istimal itu sadel, sadel itu istimal. Menurut sebagian ulama. Ya, ada khilaf. Sadel itu jamaah sekalian. Ya. Siapa yang punya jaket di sini? Baik. Bisa saya pinjam jaket antum? Ya. Saya pinjam, ya. Insyaallah saya balikkan sekarang. Pinjam. Ya. Baik. Pinjam ya, bentar saja. Makna istimal dan sadel ulama beda pendapat. Sebagian ulama mengatakan sadel itu maknanya sama dengan isbal. Ya, sebagian mengatakan beda. Sadel itu menurut sebagian ulama ini sadel. Menggunakan pakaian tetapi tangan tidak dimasukkan di lengan pakaian. Diginikan. Ini sadel. Paham antum? Ini sadel. Misalkan sebagian orang dia sudah pakai baju koko, kemudian dia ginikan jaketnya. Ini sadel. Tangan kanan tidak dimasukkan ke lengan kanan, tangan kiri tidak dimasukkan ke lengan kiri. Ini sadel. Sebagian ulama mengatakan istimal pun seperti itu. Ya. Wallahu alam, ada khilaf banyak sekali kaul para ulama tentang makna sadel ini dan istimal ini. Wallahu alam. Apakah pakaian-pakaian tersebut di atas dilarang untuk dipakai dalam sholat? Iya. Iya, semuanya ini dilarang. Ya. Bukan hanya dalam sholat, isbal dilarang ketika di luar sholat. Syuhrah juga dilarang. Nabi SAW mengancam, siapa yang menggunakan pakaian syuhrah mencari ketenaran di dunia, maka Allah pasangkan dia pakaian nanti pada hari kiamat, yaitu pakaian kehinaan, kemudian Allah nyalakan api di dalamnya. Wal'iyadzubillah. Wallahu ta'ala ala wa'alam. Apakah wajib seorang makmum membaca surat Al-Fatihah ataukah cukup dengan mentadabburi saja? Mungkin maksudnya menyimak saja ya. Itu yang kita sampaikan tadi, kalau sholatnya itu sholat jahar, imamnya besar bacaannya, seperti sholat subuh, 2 rakaat pertama maghrib, 2 rakaat pertama isya, maka sebagian ulama mengatakan makmum cukup menyimak bacaan imam. Makmum cukup menyimak bacaan imam. Ya, dan saya pribadi lebih condong kepada pendapat ini. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza quri'al Qur'an fastami'u lahu wa ansitu." Apabila Al-Qur'an dibacakan, fastami'u lahu, simak. Tidak cukup menyimak, wa ansitu, dan diamlah. Kata para ulama seperti Imam Ahmad, sepakat ulama tafsir mengatakan ayat ini turun berkaitan dengan salat. Ayat ini turun berkaitan dengan salat. Oleh karena itu saya pribadi lebih condong kepada pendapat ketika Al-Quran dibacakan oleh imam, maka fastami'u lahu, makmum simak, wa ansitu, dan diam. Ya. Dan Al-Fatihah yang dibaca oleh imam itu Quran tidak? Quran. Surah yang setelah Al-Fatihah yang dibaca oleh imam itu Quran tidak? Quran. Maka cukup makmum menyimak. Tapi kalau ada yang ingin tetap membaca, maka sekali lagi sebagian salaf mereka membaca, sebagian tidak membaca. Wallahu ta'ala a'lam. Tapi kalau salatnya salat sir, makmum harus baca. Salat sir makmum harus baca. Seperti sholat zuhur, sholat asar, 2 rakaat terakhir isya, 1 rakaat terakhir maghrib. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Ya, sudah tidak ada Bapak Guru? Tentang gerakan tangan iktidal, makin dari saya pernah ditanya sama ibu rumah, dulu sebelum kita ngaji sunnah
Kan? Nah, sekarang sudah surat begini, kan saya bilang begini takbirnya. Nah kan dulu kan kita begini kan kita ikut ulama katanya kan ikut ustaz, dulu begini katanya. Nah coba tanyakan ada tak dalil mereka? Yang begini mungkin. Sahib. Sahib. Ada tidak dalil mereka? Harusnya antum nanya sama mereka. Soalnya kan ada nggak dalil mereka? Ya. Yang antum perlu tanyakan ada tidak dalilnya yang ini? Ya. Baik. Tidak ada secara khusus, saya katakan tidak ada secara khusus yang menyebutkan Nabi SAW tangan beliau menghadap depan itu tidak ada. Secara khusus Nabi SAW tidak ada. Ya. Baik. Yang disebutkan di dalam hadis itu Nabi SAW kalau beliau bertakbir, begitu pula bangkit dari ruku, begitu pula ketika turun ruku, beliau mengangkat tangan sejajar dengan pundak atau sejajar dengan telinga. Adapun yang menyebutkan ini menghadap depan dari Nabi SAW itu tidak ada riwayatnya. Yang ada riwayatnya dari Abdullah bin Umar, sahabat Nabi SAW. Abdullah bin Umar kalau dia bertakbir dia angkat tangannya dan dia jadikan kedua telapak tangannya menghadap kiblat. Dia jadikan kedua telapak tangannya menghadap kiblat. Yang ada riwayatnya Abdullah bin Umar. Lalu kenapa kita ambil itu? Kenapa kita ambil? Ada dua alasan. Alasan yang pertama, Nabi SAW bersabda, "Alaikum bisunnati." Hendaklah kalian ikuti sunnahku. Wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin min ba'di, dan sunnah para khulafa'ir rasyidin, para penggantiku. Yang dimaksud dengan khulafa'ir rasyidin itu ada dua makna. Yang pertama makna khusus adalah Abu Bakar, Umar, Uthman, Ali. Sedangkan makna umum adalah para sahabat secara umum, karena semua sahabat pengganti Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ikuti sunnahku dan ikuti sunnah sahabatku. Dan itu dilakukan oleh siapa? Sahabat Abdullah bin Umar. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, Abdullah bin Umar ini dikenal mutabaahnya kepada Nabi SAW. Dikenal mutabaahnya. Sekecil apapun perbuatan Nabi SAW berusaha dia ikuti. Oleh karena itu para ulama berhusnuzan, meskipun tidak ada riwayat langsung dari Nabi SAW yang ada dari Abdullah bin Umar, maka Abdullah bin Umar kemungkinan besar dia melakukannya karena pernah melihat Nabi SAW. Meskipun riwayat dari Nabi tidak ada, tapi Abdullah bin Umar ini dikenal mutabaahnya kepada Nabi SAW. Itu dalil kita. Dalil mereka, silahkan belum kutanyakan. Wallahu a'lam, saya nggak tahu. Silakan. Lupa antumnya yang kedua. Alhamdulillah ya. Baik. Beliau menanyakan tentang sebagian imam ketika turun ruku ataupun ketika turun sujud, ngucapin Allahu Akbarnya itu ketika misalkan turun sujud, ketika wajahnya sudah mau nempel di lantai, baru Allahu Akbar. Ini kesalahan. Takbiratul intiqal, takbir perpindahan. Ya, takbir perpindahan, sepakat para ulama mengatakan itu tempatnya ketika proses berpindah. Itu tempatnya ketika proses berpindah. Yang diperselisihkan oleh para ulama adalah apa hukumnya membaca ketika proses itu. Tiga mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i mengatakan sunnah. Kalau antum sebagai imam membaca Allahu Akbar ketika turun sujud di saat wajah akan nempel, menurut tiga mazhab ini makruh. Menurut tiga mazhab makruh. Sedangkan menurut mazhab Hambali haram dan berpotensi membatalkan salat. Kenapa? Karena posisi atau tempat membaca takbir intiqal adalah ketika proses. Contoh, sebagian orang ketika turun ruku misalkan, ya, ketika turun ruku Allahu Akbar, masih berdiri Allahu Akbar, ini salah. Atau sebagian orang Allahu Akbar, ini salah. Kapan dibaca? Ketika proses Allahu Akbar.
Di sana dibaca saat proses, dan ini diistilahkan oleh para ulama fikih dengan istilah ta'mirul arkan, memakmurkan rukun. Menurut 3 mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, kalau antum langgar ini maka makruh, tetap salatnya sah. Menurut mazhab Hambali haram dan bisa membatalkan salat. Ini waspada ini. Ya, waspada. Syekh Ibnu Utsaimin pernah ditanya dalam kitab Asy-Syarhul Mumti'. Sebagian imam alasan mereka apa? Kalau kita baca saat proses kadang makmum mendahului. Ya, makmum sering mendahului. Kita baru turun Allahu Akbar, makmum sudah duluan. Kalau kita baca saat proses, makanya kita baca nanti ketika sudah nempel baru baca, supaya makmum tidak mendahului. Makmum mendahului imam itu kesalahan atau tidak? Kesalahan. Kata Syekh Ibnu Utsaimin, jangan sampai kesalahan makmum membuat antum sebagai imam juga melakukan kesalahan. Jangan kesalahan imam sebagai kesalahan orang jadi alasan antum berbuat salah, jangan. Ya. Antum tetap sebagai imam lakukan yang benar. Masalah makmum suka mendahului, ingatkan. Kalau mereka tetap mendahului setelah diingatkan, dosanya bagi mereka. Ya. Jangan kesalahan makmum membuat antum sebagai imam juga melakukan kesalahan. Allahu ta'ala a'lam wa a'lam. Ya, antum sudah ingat? Alhamdulillah. Masalah apa? Amin. Nggih. Paham tiang. Jadi ketika kita masuk ke saf datang terlambat. Ketika masuk ke saf pas imam mengucapkan waladhdallin. Apakah kita amin dulu sebelum takbiratul ihram ataukah takbiratul ihram dulu baru amin? Ya, antum takbiratul ihram dulu. Iya. Enggak, antum takbiratul ihram dulu. Kalau seandainya terluput dari amin sudah, enggak jadi masalah. Sama seperti para ulama mengingatkan, ketika antum datang terlambat sholat zuhur. Sholat zuhur kan makmum harus baca surah Al-Fatihah. Antum datang terlambat, ya. Imam sudah misalkan ukuran terlambatnya antum sepertinya imam sudah selesai Al-Fatihah. Baru antum masuk Allahu Akbar. Jangan antum sibukkan diri membaca doa iftitah. Langsung baca surat Al-Fatihah. Kenapa? Surat Al-Fatihah sepakat ulama rukun, iftitah sepakat ulama mengatakan dia sunnah. Jangan sampai antum sibuk dengan yang sunnah meninggalkan yang ini. Ya, takbiratul ihram dulu. Kalau seandainya antum nggak dapat bilang amin, sudah selesai sudah. Bagaimana batasan bergerak yang membatalkan salat? Batasan bergerak yang membatalkan salat adalah gerakan yang banyak yang tidak dibutuhkan, yang disebut oleh para ulama dengan istilah abath, main-main. Banyak dan tidak dibutuhkan. Adapun kalau dia banyak tetapi dibutuhkan, tidak jadi masalah. Tidak jadi masalah. Ya. Sebagian orang ketika gatal tangannya, nggak berani dia garuk 3 kali. Kenapa? Nggak berani dia garuk lebih dari 3 kali. Karena kalau lebih apa? Batal. Tiang pernah dikasih tahu oleh seorang ustaz, kalau saya gatal tangan saya bagaimana cara? Saya cubit supaya hilang gatalnya. Saya cubit dia. Takut dia garuk 3 kali lebih, batal. Taib. Batasan gerakan yang membatalkan salat kata Syekh Ibnu Utsaimin, dia banyak dan tidak dibutuhkan. Kalau dibutuhkan tidak jadi masalah. Kalau tidak dibutuhkan banyak, ini berpotensi atau bisa membatalkan salat. Misalkan antum punya jenggot, ya sebentar-bentar gini dalam salat. Ini sunnah Nabi, jangan antum gunakan untuk berbuat salah. Jangan salah manfaatkan ini. Ya, gini-gini terus. Ya. Taib, Allahu taala ala wa ala. Mudah-mudahan yang kita sampaikan ini ada manfaatnya. Saya mohon maaf atas segala kurangan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.